Oke, kembali lagi bersama saya Amin Aziz di podcast Madrasah Digital. Kali ini saya bersama salah seorang aktivis mahasiswa yang sudah tidak menjadi aktivis lagi sepertinya. Oh masih dong. Oh masih ya masih. Kita masih di jalur Oh itu ya nih. masih di jalur itu ya. Ini abang ini adalah mantan Presma Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, yang saat ini sedang menempuh magisternya di Universitas Islam Indonesia ya bang ya. Betul betul. Nah, selain kesibukan itu, abang ini juga berorganisasi di pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah DIY sebagai berada di bidang hukum, HAM dan advokasi publik. Nah, boleh perkenalan dulu bang? Ya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Rifandi Azari Ali Harahap. Asal saya dan tempat kelahiran saya tentu sama begitu, di daerah Sipirok, Tapanuli Selatan, tepatnya di Sumatera Utara begitu, yang sangat luas banget. Dan kebetulan saya sama Mas Amin Aziz ini satu kampung juga teman-teman. Jadi kalau bahasanya kita di sana halak kita gitu ya. Iya, halak kita. Halak kita. Cocok. Cuman kalau ketemu yang satu kampung, vibes-nya itu langsung beda ya teman-teman. Niatnya itu pengennya pakai bahasa daerah gitu ya. Cuman gimana bang? Kita pakai bahasa daerah atau? Oh jangan, nanti teman-teman penonton ini nggak ngerti semua. Repot juga ininya ya. Editornya repot buat subtitle ya. Buat gitu ya. subtitle repot pak. Nah ini tadi sebagaimana yang saya jelaskan, Bang Fandi sebagai salah seorang mahasiswa hukum, kita nggak jauh-jauh nih bahasannya pasti terkait dengan hukum juga, tetapi perihal perilaku masyarakat Indonesia di sosial media gitu, netizen gitu. Nah, yang mana fenomena ini sangat menarik untuk kita bahas khususnya di hukum gitu, karena banyak kejadian-kejadian yang kita lihat itu berkaitan dengan hukum gitu. Contohnya di belakang tadi sempat saya ngobrol sama Bang Fandi, ada fenomena yang disebutkan sama Bang Fandi kalau ternyata peradilan ini sedikit bergeser gitu. Mahkamah ini bergeser menjadi apa ya, di sosial media juga ada gitu. Itu bagaimana sih tanggapan Bang Fandi? Tadi kalau saya sama Amin ngobrol itu teman-teman, ternyata sosial media itu jadi tandingan pengadilan loh. Hati-hati loh para jaksa, advokat, nanti nggak ada kerjaan, nggak ada kasus yang diurus. Karena di sosial media ternyata nggak membutuhkan jaksa, pengacara, panitera sama hakim. Wah, netizennya udah langsung pak. Merambat menjadi semua profesi itu sekaligus. Nah itu obrolan saya tadi sama Amin sebelum kita podcast ini. Kita ngobrol di belakang kayaknya udah nggak asik lagi nanti kalau habis bahasannya gitu. Wah nggak apa-apa. Ini kita spill dikit. Biar videonya ditonton sampai habis teman-teman. Ya. Nah itu tadi teman, obrolan kita yang di belakang, ternyata pergeseran ini marak terjadi begitu. Dan perilaku netizen ini ternyata setiap individu itu menjadi hakim untuk orang lain begitu. Lalu bagaimana sih sebenarnya konteks yang disebut dengan hakim? Gitu bang. Ya kalau saya gini ya Amin Aziz ya. Penghakiman yang terjadi di sosial media tentunya itu kan ada komponennya itu pasti ada ya. Termasuk saya sampaikan itu kolom komentar itu adalah kolom penghakiman yang paling sadis pak. Paling sadis dan paling mengena secara moral psikis. Itu kolom komentar itu paling kerasa. Termasuk setiap orang yang memiliki akun-akun pribadi begitu. Sekalipun akun fake. Kan akun fake juga kayaknya ya sudah membabi buta kayaknya di sosial media. Bahkan penyampaiannya pun sudah tidak ada peri kemanusiaannya lagi begitu. Betul. Itu kadang yang saya pandang ya, sehingga di sosial media ini teman-teman netizen yang sering melakukan penghakiman ini seolah-olah yang paling tahu, yang paling mengerti, kemudian yang paling paham kondisi
dari yang objek yang akan dihakimi ini. Padahal kan belum tentu, ya kan? Iya. Sekalipun hanya bertemu di dunia maya, saya rasa belum mewakili pertemuan Anda secara langsung sih. Iya, betul. Lebih mengena secara langsung. Nah, ini Bang, kalau kita lihat dakwaan itu kan sama benar-benar kita ditempatkan di ruang peradilan, letter U begitu. Hakim di depannya hakim itu ada terdakwa, di sisi kanan dan kiri itu ada pengacara di setiap ini gitu, setiap yang bersangkutan gitu. Nah, sedangkan di sosial media tidak perlu itu tadi gitu, kata Bang Fandi. Fungsi hakim di sini apakah akan hilang nih? Begitu. Apakah akan hilang, dan bahkan mahkamah gitu. Mahkamah ini apakah akan hilang bagi masyarakat kita? Kalau hilangnya lembaga peradilan sebenarnya nggak mungkin ya, karena kita kan udah pasti ya tempat memutus perkara dalam penyelesaian sengketa ataupun tindak pidana dinyatakan bersalah atau tidak, itu sudah jelas dilakukan di lembaga peradilan. Hanya saja pada bab ini begitu, penghakiman yang terjadi di sosial media itu lebih mengarah kepada beban moral yang ditimbang oleh yang dirasakan oleh si pembuat onar lah saya bilang ya, pembuat onar atau pembuat orang yang sensasional begitu. Jadi kalau hilangnya lembaga peradilan tentu tidak peranan hakim, jaksa dan lain sebagainya tetap. Hanya saja mungkin pada dasarnya orang sedikit sekali menganggap kepuasan atas terselenggaranya proses acara di lembaga peradilan itu mungkin merasa tidak puas begitu. Sekalipun sudah diputuskan hakim, teman-teman, dia bersalah atau tidak, hukumannya sekian atau tidak, bahkan kalau tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh netizen begitu, hakimnya pun ikut, Pak. Dihabisin juga begitu. Dihakimi juga. Dihakimi. Udah kita jadi hakim, kita dihakimin lagi. Kan itu yang bikin berat. Gimana sebenarnya? Jadi saya beberapa waktu itu pernah mendengar itu, maha besar netizen atas semua yang dia ketik di kolom komentar. Kalau tadi ini ya, kalau memang bahwasanya dalam hukum itu hakim adalah perwakilan dari Tuhan untuk memutuskan suatu perkara, baik itu bagaimana hukuman diberikan kepadanya dan kepantasan yang diberikan. Nah, netizen ini apakah itu bagaimana sebagai hakim di sosial media? Kalau saya malah memandangnya begini, Min. Jadi penghakiman yang terjadi di sosial media itu, dan secara berlebihan loh ya, saya garis bawahi teman-teman, secara berlebihan. Saya rasa penghakiman netizen hari ini itu sangat jelas menunjukkan bahwasanya ketidakmampuan kita dalam berada di situasi dan kondisi hari ini, Min. Karena beberapa hal yang mungkin disampaikan oleh netizen itu lebih mengarah kepada pendapat pribadi. Pendapat pribadi. Iya, pendapat pribadi. Hanya saja pendapat pribadi ini seperti penyakit menular gitu. Iya, menular, Min. Jadi necting kalau kata anak muda sekarang. Negative thinking gitu. Itu menular, merambat di dalam satu kolom komentar begitu. Yang satu menghujat, kemudian menghujat lagi di bawahnya, menghujat lagi, paling nanti ada yang bela satu lah. Hujat bela, hujat bela. Nah, itulah sebenarnya hal yang menunjukkan sebenarnya begitu tidak mampunya kita memandang persoalan yang ada di negeri ini. Itu sih kalau aku. Nah, memandang persoalan. Seluruh persoalan ini kan memang ada ganjarannya, ada hukumannya gitu. Dan harus transparan dong, transparan begitu. Ternyata netizen ini memandang transparan ini hanya sekedar subjektivitas, bukan objektif gitu ya Bang ya. Nah, jadi gimana sih sebenarnya para netizen ini
untuk melakukan kebebasan berekspresi ketika dikatakan lah ini kan hak saya. Ya. Di negara demokrasi hak asasi manusia dilindungi. Ya. Nah itu bagaimana sebenarnya dengan kilah yang seperti itu? Ya. Ini mungkin karena kita semua saya kategorikan sebagai netizen ya. Ya teman-teman ya, penonton ini podcast Madrasah Digital, karena kita ini semua netizen, yang paling utama itu harusnya itu ya tetap harus bijak dalam bersosial media. Itu yang harus digarisbawahi itu Min. Ya. Yang harus paling sangat kita garis bawahi harus bijak. Bijak gitu. Bijak. Kalau jadi, bisa di garis merah. Garis merah. Kalau bisa di apa namanya yang ditebali itu. Nah, di bold gitu. Bold. Nah, enggak apa-apa, harus bijak. Karena kalau tadi case yang disampaikan sama Amin Aziz, cerminan kita dalam bersosial media itu adalah cerminan diri sendiri Min. Ya. Pada ujungnya. Karena nggak tutup kemungkinan, kalau saya nggak lupa ya teman-teman penonton podcast MD, itu beberapa waktu ada kasus, bukan kasus ya, ada satu kejadian, kalau saya nggak salah itu tentang apa yang terjadi di luar negeri, kemudian orang Indonesia ikut mengomentari ke sana dengan bahasa Indonesia begitu. Ya. Lelucon sekali begitu. Kocak gitu. Iya, itu belum ada fitur lihat terjemahan di Instagram yang sekarang. Tapi itu isinya hujatan semua. Saya lupa case-nya apa gitu, saya lupa. Hanya saja saya lihat begitulah minimnya kesadaran kita dalam memahami kemajuan dari zaman ini begitu. Ya pada intinya akhirnya ya memang literasi digital. Nah fenomena yang kita lihat nih, Bang Fandi ngelihat juga nggak dan merasakan nggak sih sebenarnya kalau yang menjadi hakim itu ternyata anonim gitu? Iya itu terlihat jelas malah. Tapi itu gimana sih, kenapa kebebasan berekspresi di media sosial oke. Ya. Tapi kenapa dia anonim? Kenapa anonim? Ya benar. Dan bahkan anonim dia menjadi hakim. Ya. Nah, ya kalau pandangan saya ya itu karena Anda mungkin jenis kelaminnya nggak jelas. jadi keberanian Anda sebagai seorang laki-laki dan sebagai seorang perempuan mungkin nggak jelas. Anonim itu kan nggak tahu kelaminnya. Iya. Bahkan wujudnya juga nggak tahu wujudnya bentuk manusianya. Sangat fake. Sangat fake teman-teman, sehingga kalau dari yang disampaikan Amin kok malah penghakiman muncul dari akun-akun anonim begitu dan sebagainya. Ya wajar kalau hari ini saya tadi menyampaikan ketidakmampuan kita, karena sesederhana pikiran saya, orang-orang yang memiliki akun anonim begitu kan, akun fake begitu, kemudian mengkomen menghakimi fenomena yang terjadi yang sedang trending, Anda terlalu cupu lah. Wih, garis bawah bold gitu ya. Iya, Anda terlalu cupu lah. Ya minimal pakai akun sendiri begitu loh. Akun sendiri milik pribadi, kelihatan di situ jelas wajah Anda. Itu tandanya Anda warga negara yang baik dan berani. Iya, setidaknya kalau memang Anda tidak bisa memperbaiki siklus yang ada di sosial media, jangan ikut memperkeruh begitu, teman-teman. Kondisinya memang semakin banyak yang memperkeruh gitu. Iya, makanya tadi saya bilang Min, seperti penyakit itu menular itu sebenarnya, komentar-komentar buruk itu kan, negatif thinking itu, waduh, sangat menular itu dan sangat merambat di setiap komentar-komentar. Kadang yang dia nggak tahu pun dia lihat di situ hujatannya, dia bilang situ goblok. Ya, ikut. Ya, iya emang goblok. Ya, iya sih kelebihan gobloknya. Gobloknya sampai tulang. Nah, begitu teman-teman. Ini kayaknya sensor ini nanti ya. Nggak usah kayaknya. Nanti bagi kita menghakimi netizen juga pada akhirnya kalau begitu. Iya, jadi kan kalau memang seandainya kita dibilang menghakimi netizen hari ini wajah saya. Ini wajahnya. Berani begitu ya. Iya, ini berani, ini mewakili saya sendiri begitu kan. Jadi apa Min? Kita bisa melihat diagnosa persoalannya. Kalau seandainya podcast hari ini itu banyak komentar yang menghujat saya begitu, mungkin jadi memang betul terjadi. Kalau ketidakmampuan kita itu langsung diberikan contoh dari podcast ini. Iya, betul. Jangan lupa komen ya. Sudah diingatkan sama Bang Fandi, teman-teman. Nah, selain itu Bang, masih terkait dengan akun fake. Ya.
akun fake, dan ini aku mencoba mengaitkan dengan yang lagi viral perihal krisis iklim Jakarta kemarin ya. Ada salah satu rencana kebijakan untuk menetapkan satu rumah tangga, satu kendaraan. Ya. Nah, apakah ini bisa diatur oleh pemerintahan kita? Satu manusia memiliki satu Kendaraan. akun, ya kendaraan lah kalau logikanya itu, akun di media sosial. Ya. Jadi kalau menurut saya sebenarnya yang disampaikan sama Amin Najis case-nya itu sebenarnya menarik ya kalau untuk diatur. Hanya saja kalau pandangan saya secara pribadi yang belajar tentang hukum, yang sedikit banyaknya saya diajari oleh guru saya begitu di UII, Pak Suparman sering menjelaskan tentang teorinya Rosepon tentang hukum itu instrumennya salah satunya itu tentang ketertiban. Hukum itu harus menciptakan ketertiban. Gitu. Sehingga apa yang muncul pertama kali di pikiran saya ketika guru saya itu mengajarkan ke saya berpikir ketertiban itu tidak muncul hanya karena ada aturan-aturan khusus yang mengatur tentang fenomena ini begitu. Tapi kesadaran masyarakat, kesadaran kita tentang hukum itu sebenarnya variabel ketertiban itu. Ya. Jadi sehingga satu orang dengan satu akun diatur, saya rasa nggak perlu. Tapi alangkah lebih baiknya keterwakilan kita di sosial media mewakili diri kita sendiri, jangan pakai akun fake. Saya rasa itu sudah bagian dari ketertiban itu. Jadi kesadaran pribadi ya secara moral, secara psikis mungkin kita sadar kalau kita menggunakan akun anonim ini akan memperkeruh, ini akan membuat semakin kotor nih gitu kan. Sehingga yang muncul di pikiran saya hal-hal seperti itu tidak diatur. Tapi kalau memang muncul wacana tadi yang disampaikan Amin, satu orang satu akun sosial media begitu, alangkah banyaknya saya rasa orang-orang yang bakalan bisa terjerat oleh undang-undang ITE. Nah, itu lebih asik sebenarnya. Iya, tapi kan penjara kita nggak mampu menampung itu semua. Kenapa? Ada tahanan kota, dalam artian ada yang disebut dengan tahanan kota dan lain sebagainya, dan rumah atau kamar bisa dialihfungsikan juga begitu. Iya, tapi nggak akan cukup kalau melihat fenomena yang sekarang. Yang sekarang gitu. Iya, dengan pencemaran nama baik lah, ya kan, makar lah, kan? Dan alhasil apa yang muncul di pikiran saya, pembenahan itu tidak berupa aturan, tapi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ya. Saya orang hukum bukan orang manajemen. Hanya saja menurut saya ada beberapa poin penting yang saya rasa pembenahan di sumber daya manusia itu sangat menunjang proses terselenggaranya hukum yang memiliki kepastian hukum itu. Ya, betul. Itu. Ya, semakin menarik nih yang disebutkan Bang Fandit. Apalagi gini, Bang. Kenapa aku menanyakan itu dan menanyakan apakah mungkin ada wacana ataupun aturan satu orang satu akun? Ya. Karena ini tahun-tahun politik juga nih. Oh, gimana tuh memandang bahwasannya akan semakin banyak nih netizen. Mungkin sudah Bang Fandi kayaknya di kamar itu sudah tertawa-tertawa melihat ini ya. Apalagi selain orang hukum, Bang sering mengamati politik juga, kayaknya sudah melihat tuh kolom komentar tuh, gimana Bang? Ya, kalau saya lihat fenomenanya di tahun politik begini ya lebih ya memang benar yang bilang Ami, menggelitik teman-teman, menggelitik sebenarnya, apalagi dengan pandangan-pandangan kita yang liar begitu, pikiran-pikiran kita yang liar. Kadang saking liarnya itu kita nggak tahu. Ya kan, kadang kita nggak tahu apa yang kita ketik kan, apa yang kita komentarin, apa yang kita sampaikan di sosial media, yang pada hasilnya ujung-ujungnya kita dibui Pak. Ya. Masuk bui Pak. Ya. Masuk bui. Tapi ini nih, Bang Fandi punya akun fake nggak? Nggak punya. Siapa tahu kan, ternyata kita ngobrol begini punya akun fake, atau memang
punya akun fake tapi hanya untuk stalk mantan gitu. Waduh, enggak. Oh, nggak ada juga. Enggak. Jadi kalau aku ya mungkin ya Min ya. Aku rasa akun fake itu malah nambah pikiran gak sih? Iya. Terlalu manipulatif kita begitu loh. Kurang-kurangi lah yang manipulatif. Teman-teman ini apa namanya penonton podcast ini jangan terlalu manipulatif. Kalau punya akun fake ya segeralah kalau bisa dihapus atau dibuat ya kalau memang akun fake nanti dibuat aja akun pribadi tidak mewakili siapa begitu Iya, kan. betul. Jangan ini sih, Bang. Kayaknya ada yang terlewat tadi gitu. Apa tuh? Alasan para netizen menjadi hakim itu sepertinya Oh iya. terlewat tuh pertanyaan saya karena terlalu asik, cair juga itu tadi. Kalau apa sebenarnya variabel teman-teman netizen ini bisa menjadi seorang hakim di sosial media begitu kan? Saya rasa memang kalau mau didiagnosa itu persoalannya itu salah satunya memang ketidaktransparanan proses hukum yang terjadi di Indonesia. Proses peradilan. Ya, mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pada acara di pengadilan begitu kan. Jadi netizen hari ini mungkin memandang ya semuanya harus terbuka, harus transparan begitu, harus jelas ini terjadi, apa ini terjadi. Dan kemudian kadang kan seorang hakim itu kan penuh dengan interpretasi dalam memutus suatu perkara begitu. Dan kalau teman-teman netizen kan interpretasinya ya apa yang terjadi ya udah dia salah. Bodoh amat gitu Harus kan. dihukum gitu. Oh iya. Angkanya dari saya segini. Oh iya. Kalau seorang hakim kan tentu punya interpretasi khusus begitu kan. Dia pasti melihat variabel, banyak variabel interpretasi lah yang harus dia terapkan gitu sebelum memutuskan. Kalau netizen ini saya rasa ya nggak perlu. Pokoknya kopi hitam pahit titik. Ya kan, sampaikan di kolom Final komentar. Iya, jadi sehingga apa namanya yang kemudian netizen ini beranggapan kalau dia layak sebagai seorang hakim di penghakiman sosial media. Saya rasa memang itu salah satu variabel ketidakmampuan kita, ketidakmampuan kita, ketidaksiapan kita dalam memandang fenomena kemajuan IT ini begitu, kemajuan IT ini sehingga bukan 1-2 orang saya rasa yang udah masuk bui ya. Gara-gara komentar, komentar. Gara-gara komentar. Dan mengadili ternyata berujung diadili gitu. Itu dia. Sehingga kan kayak apa namanya? Hubungan kausalisme kan. Apa sebabnya itu akibatnya ya kamu harus siap terima kan begitu. Betul. Itu kan tadi konteksnya dalam melihat kasus begitu. Dan baik case baik itu pidana bahkan perdata harus transparan gitu. Yang itu urusannya individu ke individu ataupun individu dengan lembaga. Tapi kamu harus mau itu sampai telanjang sekalipun. Nah, fenomena lain nih, kenapa masyarakat kita ini menjadi hakim di sosial media itu apa sih, Bang? Ya, kalau fenomena yang lebih dari itu saya rasa memang atas dasar ketidakpuasan mungkin ya. Apa tuh bentuknya tuh selain dalam peradilan? Ya, salah satunya ketidakpuasan dengan pejabat-pejabat pemerintah yang dekat dengan masyarakat. Selain itu, salah satunya itu. Ya, apalagi menurut Min? Ya mungkin bisa digoreng nih dan sama teman-teman nih. Tahun politik. Ya itu sih variabel yang paling jelas itu salah satunya mungkin ya perilaku lebih tepatnya ya. Iya, jadi apa ya pejabat-pejabat kita hari ini mau tingkat pusat, provinsi, daerah begitu, saya rasa kalian jadi sasaran empuk oleh netizen teman-teman. Jadi sasaran empuk, saya bilang begitu, sasaran empuk. Coba lihat kolom komentarnya. Ya, kita lihat kolom komentar. Hati-hati pejabat, banyak netizen. Coba lihat ruang peradilan kolom komentar. Ya. Nah, gini Bang. Tadi kan kalau kita lihat nih, yang dilihat mereka tiba-tiba menjadi hakim atas dasar perilaku yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, baik itu yang berada di lembaga independen, baik itu yang berada di angkatan militer, baik itu yang mengawasi pemerintahan dan lain sebagainya. Selain itu ada nggak sih?
Ya adalah mungkin ya kehidupan Anda, teman-teman yang paling banyak followers. Artis. Ayo sama-sama lihat kamera. Siapa dia? Artis. Ya. Tapi gini bang, kenapa sih orang sekarang itu lebih seksi melihat kehidupan orang lain dan ingin menghakimi kehidupan orang lain? Layaknya netizen ini seperti tetangga, tetapi tetangga jauh yang nggak kita kenal tuh. Iya, bahkan rumahnya kelihatan mati lampu tapi suaranya ada gitu. Tapi aku malah melihat ini, melihat fenomena yang terjadi ini sangat dinikmati malah. Semacam apa namanya? Ya sama seperti penyakit menular pada dasarnya sebenarnya. Jadi orang itu lebih banyak mencari sensasional di sosial media. Jadi hari ini semisal saya menghakimi Amin gitu. Amin itu udah mobil baru ya, Amin. Wah, ternyata ngutang ke bank. Nah, gitu kan misalnya kan. Maksud aku halal apa? Pasti kan di kolom komentar itu kan sewaktu-waktu kan pasti orang bisa sebutin, "Wih, mobil baru," gitu dipuji. Tapi di lingkungan masyarakat, nauzubillahi min dzalik. Kembali lagi subjektif bukan objektif. Ketika melihat orang sedikit rada kucel dalam kontennya, mandi dulu Jadi kan apa namanya, jangan sampai teman-teman akun sosial media di handphonenya kita semua ini teman-teman dan juga saya sama Amin Aziz itu jangan sampai menjadi wadah manipulatif. Ya jadikan sebagai akun pribadi Anda untuk komunikasi. Untuk komunikasi, berpendapat, menyarankan sesuatu begitu. Tapi kalau untuk kritik pemerintah wajib. Itu satu kewajiban. Ya jangan berhenti karena kan mungkin teman-teman di beberapa daerah begitu, di beberapa dapilnya DPR RI mungkin aspirasinya nggak terpenuhi begitu, tapi emang begitulah. Syaratnya mengkritik. Bukan menghakimi, bukan cerewet dan juga bukan julid gitu. Bahkan saya berpikir teman-teman, apa yang teman-teman sampaikan di kolom komentar ketika mengkritik pejabat-pejabat begitu ya, pejabat-pejabat, saya rasa itu kritik yang lebih tulus begitu daripada DPR reses. Daripada DPR reses. Reses bagi-bagi apa tuh? Reses bagi-bagi apa? Bukannya dengarkan aspirasi, bagi-bagi ya. Apa yang dibagi ya? Iya, jadi itu kan. Mending komentar di situ yang tulus saya rasa. Dan lebih bijak aja. Iya, jadi apa lebih jelas itu fenomenanya mau diarahkan kemana kan? Terakhir nih Bang Fan, sekalian closing statement lah. Apakah sebenarnya perilaku individu masih dipengaruhi di sosial media begitu, dipengaruhi oleh lingkungan media sosial, lingkungan keluarga ataupun lingkungan masyarakat? Tentu fix pasti kalau itu, karena beberapa waktu dan beberapa momen belakangan ini yang saya temui, saya pernah bertemu seseorang secara langsung gitu, orangnya pendiam, bisuk ya, bukan bisu ya. Bisuk itu pendiam teman-teman, dan itu bahasa daerahnya kita. Bisuk dan ya nggak mau ngomong ya 2-3 kata gitu. Tapi di sosial media proaktif. Jadi apa yang pertama kali muncul di pikiran saya, lingkungannya mungkin tidak mendukung dia untuk proaktif, hanya saja di lingkungan sosial media dia didorong untuk proaktif karena merasa punya kebebasan. Iya benar. Jadi sosial media itu menjadi salah satu ruang yang paling terbuka dan terjangkau oleh si pendiam ini begitu kan. Jadi ya bebas santai begitu ya, saya komentar ini ya terserah dia gitu, bebas ya. Kalau bahasa kitanya bukan si Bisuk Naoto, ternyata si Bisuk Najogul gitu. Si Bisuk Naoto bukan si Bisuk Najogul gitu. Bukan, ternyata si Bisuk Najugul bukan si Bisuk Naoto gitu. Masuk berarti. Apa tuh artinya Bang Fan? Si Bisuk Naoto, si pendiam yang bodoh ya. Si pendiam yang bodoh. Terus si Bisuk Najugul. Si pendiam yang bandel.
Oke teman-teman, segitu aja obrolan saya tadi dengan Bang Fandi ya. Walau ada tadi selipan-selipan bahasa daerah, memang nggak asik kalau nggak pakai bahasa daerah. Kalau ketemu sama orang daerah sendiri begitu. Sedikit saya simpulkan kalau memang bahwasanya netizen ataupun orang-orang yang memiliki media sosial harus bijak dalam bermedia. Walaupun bahwasanya handphone itu seperti individu yang ada di kamarnya, yang hanya mengetahui perilakunya dirinya sendiri dengan Tuhannya. Handphone juga begitu, yang mengetahuinya adalah handphonenya dengan yang melakukannya begitu, ataupun individu yang memilikinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa, bye.